Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa di channel kami, Jalan Spiritual. Pada kesempatan kali ini, kami akan melakukan perjalanan spiritual dengan berziarah ke makam ulama besar dan karismatik yang bernama Kiai Haji Hisam Abdul Karim. Makam beliau ini terletak di Dusun Sokawera, Desa Kalijaran, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Purbalingga. Untuk menuju makam Kiai Haji Hisam Abdul Karim dari arah Bobotsari ke arah timur sejauh kurang lebih 5 km menuju kantor Polsek Karanganyar. Kemudian belok ke kanan ke arah selatan menyusuri jalan Desa Kalijaran sekitar 700 meter. Kemudian belok ke kiri masuk menuju komplek pondok pesantren yang dibangun oleh Kiai Haji Hisam Abdul Karim yang bernama Pondok Pesantren Rodotun Solihin atau terkenal dengan nama Pondok Pesantren Sokawera. Setelah tiba di depan masjid Pondok Pesantren Sokawera yang bernama Masjid Al-Irsyad, kemudian belok ke kiri menuju pintu makam. Makam Kiai Haji Hisam Abdul Karim terletak di sebelah timur pemakaman umum, tepatnya di sebelah barat Masjid Al-Irsyad, di mana di situ terdapat gazebo yang biasa digunakan oleh para peziarah untuk memanjatkan doa-doanya. Berdasarkan informasi yang kami peroleh dari berbagai sumber, khususnya dari putra bungsu Kiai Haji Hisam Abdul Karim yang bernama Kiai Mustangin, dikatakan bahwa Kiai Haji Hisam Abdul Karim memiliki nama kecil yaitu Muhammad Qasim. Beliau adalah putra dari Bapak Abdul Karim, seorang kadus Desa Kalijaran, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Purbalingga. Kiai Haji Hisam Abdul Karim lahir pada tanggal 8 Agustus 1909 dan wafat pada hari Kamis Kliwon 4 Jumadil Akhir 1410 Hijriah atau bertepatan dengan tanggal 12 Januari 1989 Masehi. Kiai Haji Hisam Abdul Karim adalah sosok ulama yang unik dan karismatik yang banyak dikenal oleh orang di berbagai daerah. Keunikan beliau ini sudah terlihat ketika Kiai Haji Hisam Abdul Karim masih duduk di bangku sekolah dasar. Beliau lebih memilih belajar ilmu agama dan mengaji kepada ayahnya daripada bermain dengan teman-temannya. Keunikan beliau inilah yang menjadikan beliau hanya mengenyam pendidikan formal sampai di bangku sekolah dasar. Selanjutnya, Kiai Haji Hisam Abdul Karim lebih memilih untuk melanjutkan pendidikannya ke pondok pesantren. Setelah lulus sekolah dasar, beliau langsung berguru kepada Kiai Hisam Suhdi di Pondok Leler Banyumas selama 3 tahun. Dari Pondok Pesantren Leler Banyumas, Kiai Haji Hisam Abdul Karim melanjutkan pendalaman agamanya di Pondok Pesantren Jampes yang terletak di Kecamatan Gampengrejo, Kabupaten Kediri, Jawa Timur. Di Pondok Pesantren Jampes, Kediri, beliau berguru kepada Kiai Haji Dahlan dan Kiai Haji Ihsan selama 8 tahun. Selama beliau nyantri di Jampes Kediri, beliau mempelajari berbagai ilmu keagamaan, terutama yang paling beliau kuasai di pondok pesantren tersebut adalah ilmu di bidang falak atau astronomi. Dari Jampes di Kediri, beliau menuju Cirebon untuk nyantri di Pondok Pesantren Buntet. Di Pondok Pesantren Buntet, beliau mendalami ilmu Qiraatul Quran kepada Kiai Yusuf. Selesai dari Pondok Pesantren Buntet,
Kiai Haji Hisam Abdul Karim melanjutkan pengembaraannya untuk memperdalam Al-Quran kepada Kiai Nuh Pager Aji di Cilongok. Setelah itu, beliau mendalami Torekoh kepada Kiai Rifai di Sokaraja. Selesai mengembara sekitar 15 tahun dari satu pondok ke pondok yang lain atas restu guru-gurunya, pada tanggal 2 Februari 1929 atau Rabu Kliwon 22 Rajab 1347, Kiai Hisam Abdul Karim yang akrab dipanggil dengan Mbah Hisam Kalijaran akhirnya mendirikan pondok pesantren Sokawera yang juga dikenal dengan nama Pondok Pesantren Raudhatus Sholihin. Di kalangan Nahdiyin daerah Banyumasan, Kiai Haji Hisam Abdul Karim merupakan seorang ulama yang ampuh keilmuan sekaligus kanuragannya. Beliau juga sangat lekat diingatan jamaahnya sebagai ulama yang murah senyum, lucu, namun sangat dalam isi dakwahnya. Ketika pada masa perang kemerdekaan, pesantren Sokawera Kalijaran menjadi semacam tempat pengaderan para pejuang. Selain mengaji, sebagian dari santri juga dibekali ilmu-ilmu lain seperti baris berbaris, belajar huruf Morse, dan juga belajar pertolongan pertama dalam kecelakaan. Pada perkembangannya, Pondok Sokawera Kalijaran sekitar tahun 1969 di sana sudah dibangun MTS AIN atau Madrasah Sanawiyah Agama Islam Negeri. Sebuah nama sekolah yang cukup berwibawa didengar waktu itu. Sebab di Jawa Tengah baru ada 2 Sanawiyah negeri, di Babakan Tegal dan Karanganyar Purbalingga. Pondok ini kemudian diasuh oleh Kiai Haji Muzamil dan Kiai Haji Musta'id Billah dan santri-santri berjumlah ribuan. Selain menjadi pengasuh pondok pesantren, Kiai Haji Hisam Abdul Karim Purbalingga juga aktif di Nahdlatul Ulama. Beliau tercatat pernah menjabat sebagai Rais Syuriah PCNU Purbalingga selama 3 periode, yakni periode tahun 1973 sampai 1975, kemudian 1975 sampai 1978, dan pada periode 1978 sampai 1983. Berdasarkan informasi yang kami peroleh dari putra bungsu Kiai Haji Hisam Abdul Karim yang bernama Kiai Mustangin, bahwa Kiai Hisam Abdul Karim adalah seorang yang luar biasa. Beliau adalah seorang yang sangat istiqomah dan pandai membagi waktu, sehingga semua yang beliau rencanakan dapat dilaksanakan semuanya. Kiai Hisam Abdul Karim memiliki beberapa keistimewaan, di antaranya adalah: pertama, beliau dalam 1 minggu sekali dapat khatam Al-Quran, dan ini adalah keistimewaan yang sulit untuk ditiru oleh orang lain, termasuk oleh putra-putra beliau. Menurut pengakuan Kiai Mustangin bahwa beliau sendiri tidak bisa meniru keistimewaan ayahnya yang harus khatam Al-Quran dalam 1 minggu 1 kali khatam. Keistimewaan yang kedua adalah beliau selalu melaksanakan puasa Senin Kemis. Kemudian beliau juga membiasakan berzikir dengan bermacam-macam zikir, di antaranya adalah zikir sholawat dalalil khairat dan zikir hisib. Beliau termasuk mursyid Thariqah Naqsabandiyah. Ada beberapa kisah menarik dalam diri Kiai Haji Hisam Abdul Karim, yaitu
Dahulu kala ketika beliau diundang untuk mengisi pengajian di Desa Bantar Barang, Kecamatan Rembang. Saat itu beliau dan santrinya baru sampai di sebelah barat Sungai Kalikarang. Kemudian Kiai Haji Hisam Abdul Karim dan santrinya pun melakukan sholat maghrib di tepi Sungai Kalikarang sebelah barat. Istimewanya, begitu beliau dan santrinya selesai melakukan sholat maghrib, tepatnya setelah beliau salam, beliau dan santrinya sudah berada di timur sebelah Sungai Kalikarang. Santri beliau pun hanya geleng-geleng kepala, tidak berani bertanya. Kisah menarik lainnya adalah ketika Kiai Haji Hisam Abdul Karim bersama santrinya hendak pulang ke rumah setelah selesai mengisi pengajian di Desa Brakas, Kecamatan Karanganyar. Ketika itu suasana hujan deras yang mengakibatkan sungai pun banjir dan meluap. Ketika mereka sudah sampai di tepi sungai, santri pun bertanya, "Wahai Kiai, apakah kita akan tetap menyeberang sedangkan sungai banjir sangat deras sekali?" Kemudian Kiai Haji Hisam dengan tenang menjawab, "Tenanglah santriku. Yang penting kamu harus menuruti perintahku. Sekarang pejamkanlah matamu dan jangan sekali-kali membuka matamu sebelum saya perintahkan." Tanpa banyak bicara, santri pun mengangguk, "Baiklah Kiai." Kemudian Kiai Hisam memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mereka berdua pun menyeberangi sungai yang sedang banjir. Dalam benak santri tersebut begitu ketakutan ketika merasa sedang menyeberangi sungai. Namun apa boleh dikata, seorang santri tidak bisa membantah perintah seorang kiai. Akhirnya pun dengan ketakutan, santri itu menahan rasa takut hingga sampai di tepi sungai. Sesampainya mereka berdua di tepi sungai, Kiai Hisam Abdul Karim menyuruh santrinya untuk membuka matanya. Dan yang terjadi adalah mereka berdua selamat, tidak basah kuyup, sekujur tubuh mereka kering dan sampai di tepi sungai. Dari beberapa kisah beliau, menurut pengalaman spiritual kami bahwa berkat begitu istiqomahnya Kiai Haji Hisam Abdul Karim mendapat karomah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga dapat menyeberangi sungai tanpa basah sedikit pun di seluruh badannya. Demikian perjalanan spiritual kami berziarah ke makam Kiai Haji Hisam Abdul Karim. Kami mohon maaf apabila ada informasi-informasi yang kurang sesuai. Sungguh kami tidak ada maksud untuk melencengkan sejarah. Kami hanya berusaha nguri-uri kisah wali-wali Allah yang pada kesempatan ini adalah kisah Kiai Haji Hisam Abdul Karim. Sekian, selamat berjumpa di channel kami di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.